Gempuran inovasi dari AMD sepertinya masih akan terus berlanjut, terlebih banget kepada sektor laptop gaming. Dan oleh karena itu, kali ini Pichel kembali nih kedatangan sebuah laptop gaming, sang pentolannya si para gamers, yaitu ROG. Tapi dengan menyandang title AMD Advantage Edition. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming, lagi-lagi laptop gaming ya. Tapi dari brand ROG, yaitu ROG Zephyrus G14 GA402RK-R9 Advantage Edition 2022. Dan laptop ini sendiri hadir dengan membawa setup CPU dan GPU murni dari AMD seri terbaru. Untuk spesifikasi laptop gaming ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 9 6900HS, RAM 32GB DDR5 Quad Channel 4,8 GHz dengan konfigurasi 16GB internal dan 16GB di satu slot RAM, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan share memori sebesar 512MB, discrete GPU AMD Radeon RX 6800S dengan dedicated memori sebesar 8GB, layar IPS panel 14 inch 8 bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dan refresh rate sebesar 120Hz. Pada bagian desain sama seperti ROG Zephyrus yang kemarin Pichel review, maka laptop gaming ini tuh datang membawa dua warna tema, yaitu Eclipse Grey dan juga Moonlight White. Jadi kalau teman-teman sebelumnya lihat penampakan akan Eclipse Grey gitu ya, maka laptop yang Pichel kali ini review itu adalah versi Moonlight White-nya. Tapi tentu aja nggak hanya warna yang beda, tapi dari segi dapur pacunya juga berbeda. Nah, sebelum sampai ke bagian itu, maka Pichel akan bahas dulu dari sisi desainnya. Kita mulai dari bagian display cover-nya dulu, yang juga merupakan daya tarik utama selain bagian mesin. Yaitu dari laptop gaming ini tuh, dimana desainnya sebenarnya masih sama aja dengan Zephyrus yang kita bahas kemarin. Dan dengan base color yang putih bersih bercoating matte finish, alih-alih terdapat corak dot matrix yang berkilauan, tapi display cover laptopnya ini sendiri tuh terdapat fitur kosmetik yang malahan menjadi andalan laptop ini, yaitu ROG Anime Matrix. Yang ini merupakan sebuah susunan dari 14.969 lubang, yang dimana 1.449-nya tuh terisi dengan mini LED. Dan kerennya lagi, Anime Matrix ini tuh nggak hanya menampilkan gambar ataupun image yang statik, tapi bisa menunjukkan beragam mode, seperti contohnya Animation Mode, yang bisa menampilkan gambar-gambar dinamis sesuai dengan yang kita inginkan. Ada juga nanti seperti kayak System Mode, yang bisa menampilkan tanggal dan baterai status, ataupun juga Audio Mode, yang bisa menampilkan audio bar saat kita sedang menjalankan file audio ataupun video. Gak hanya itu aja, karena pada bagian kiri bawah display cover-nya, disematkan juga sebuah plat ungu gelap metalik di sisi kiri bawah, yang dimana ini berisi logo ROG, lengkap dengan teks Republic of Gamer, Established 2006, dan juga sebuah silver bar dengan glossy finish yang ditempatkan secara horizontal di sisi bawah display cover-nya. Silver bar-nya ini tuh terlihat mewah memang, walaupun cuma kayak garis gitu aja, tapi benar-benar menambah estetiknya. Apalagi kalau kena sinar matahari, itu memang pantulannya kayak balap-balapan lah dengan plat ROG kecil yang tadi. Untungnya warna putih pada bodinya itu bisa mengurangi tuh efek visual dari cap-cap sidik jari ya, yang biasanya kita temukan di permukaan laptop. Tapi ini juga memang rentan banget jadi jorok kalau misalnya tangan kita kurang bersih sedikit aja. Contohnya makan coklat gitu ya, nempel, wassalam. Lebih lanjut lagi di bagian dalamnya, nanti di sisi ini tuh terdapat tint color yang kontras banget, yaitu hitam pada area bezel layar, dan juga putih bersih pada area keyboard. Dan juga ada palm rest, dan bahkan pada touchpad-nya. Jadi di seluruh area sisi dalamnya ini tuh terlihat sederhana, tapi di sisi lain juga mewah di saat yang bersamaan. Sementara pada bagian bawahnya terdapat juga perpaduan dua warna, yaitu abu-abu pada area grill ventilasi dan sepasang pad karet untuk kaki-kaki laptop ini. Dan yang putih ini juga menjadi base color pada sisi ini. Kemudian kalau kita bicara soal build quality-nya, bodi laptop ini sih mayoritas udah mempergunakan material yang gak kaleng-kaleng ya, yaitu logam magnesium alloy untuk bagian display cover, palm rest, hingga ke bagian bawahnya. Dan imbas penggunaan bahan logam campuran ini, maka bobot keseluruhan laptopnya tuh menjadi lebih ringan dibandingkan dengan logam-logam yang ala kadarnya, yaitu ini menjadi 1,7 kg saja.
Padahal dimensi yang diusung laptop ini tuh nggak kecil-kecil amat, yaitu di 31,2 dikali 22,7 cm dan ketebalan 1,9 hingga ke 2 cm. Jadi masih pas lah buat kita tenteng ataupun dimasukkan ke dalam ransel. Walaupun begitu, flex tetap aja masih ada di bagian display cover, terutama nih untuk bagian area keyboardnya. Berasa banget flexnya. Terakhir untuk bagian yang penting di desain tuh adalah I/O port, di mana ini terletak di sisi kiri dan juga kanan laptopnya. Mulai dari sisi kanan nanti kita bisa temukan satu slot micro SD card reader yang sudah support UHS 2, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, dan dua port USB Type-A 3.2 Gen 2. Kemudian di sisi kiri kita bisa temukan satu charging port, satu port Full HDMI 2.0B, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort 1.4 dan juga power delivery, serta sebuah combo audio port 3,5 mm. Sementara untuk LED indikatornya ada 3 untuk battery, power, dan juga drive load yang ada di bagian atas dari keyboardnya. Dari sisi port sih ini untuk pilihannya nggak terlalu bermasalah. Port USB-nya cukup, dan juga port pendukungnya tergolong lengkap. Tapi karena memang ini prosesor laptopnya bukan dari tim biru ya, maka nggak ada tuh ditemukan port-port Thunderbolt 4. Dan yang jadi catatan berikutnya adalah tanda-tanda kemunculan USB 4-nya pun juga belum ada nih pada laptop gaming ini. Di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 dengan refresh rate sebesar 120 Hz dan response time sebesar 3 milisecond. Panel layarnya sendiri diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 0A1D atau NE140QDM-NX1 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 97,4% DCI-P3, 100% sRGB, dan 75,35% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahannya pun, ini panelnya mampu menghasilkan hingga 400 nits dengan kontras rasio adalah 1000 berbanding 1. Dan walaupun nggak ada stiker-stikernya, tapi menurut website resmi ROG, layar laptop gaming ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Pantone Validate. Jadi kalau untuk urusan produksi warna, sudah pasti hasilnya lebih vibrant, natural, dan juga valid lah dengan hasil akhir yang kita inginkan. Jadi, sedikit banyak laptop ini bisa juga loh jadi alternatif laptop buat teman-teman para desainer. Nanti layarnya sendiri dibalut dengan bezel yang tipis, yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas yang juga ditemani dengan sebuah webcam di bagian tengah, dan 3,4 cm di sisi bawah yang terdiri dari teks kapital dari ROG Zephyrus yang berwarna hitam dengan glossy finish di bagian tengahnya juga. Dan sebagai penyambung dengan bagian bodinya, terdapat juga dua buah engsel berwarna putih di sisi kiri dan kanan dari layarnya. Engselnya ini sendiri sih standar aja ya secara pemakaian sehari-hari. Namun untuk bukaan yang lebar ini tuh disupport oleh laptop ini. Yaitu ini bisa sampai bukaan 180 derajat alias dia bisa flat. Dan gak lupa juga dia sudah mendukung akan fitur unggulan dari Asus, yaitu Asus Ergolift, yang bisa mengangkat bagian belakang derajat laptop tuh sebanyak 3 derajat. Sehingga ini diklaim bisa membuat posisi laptop jadi lebih ergonomis untuk penggunaan sehari-hari. Secara feeling sih, engselnya ini smooth ya, jadi gampang aja kalau kita buka pakai satu tangan. Walaupun menurut Pichel, bahkan kadang-kadang udah ringan banget gitu, sampai bisa ngedrop sendiri gitu. Itu rusak apa-apa ya? Selanjutnya untuk input device, laptop ini sendiri dilengkapi dengan dua input device standar yaitu keyboard dan juga touchpad, dan juga satu buah security input. Untuk keyboard saat ini laptopnya sudah mempergunakan keyboard tipe chiclet dengan layout standar tanpa adanya tombol number pad tambahan. Jadi secara tampilan ya biasa aja layaknya laptop-laptop pada umumnya. Kemudian untuk keycapnya, ukurannya itu seperti kebanyakan laptop-laptop yang sudah pernah Pichel review, yaitu sebesar 1,5 cm, yang menggunakan base berwarna putih yang sama dengan palm rest-nya, plus ditemani dengan font berwarna abu-abu gelap transparan. Key travelnya tergolong pendek, sehingga secara feeling mengetik tuh memberikan feedback yang enak banget lah menurut Pichel. Dia kayak empuk, dan juga ditambah dengan ketukan-ketukan suara keyboardnya yang jauh dari kata berisik. Lalu sebagai tambahan shortcut untuk beragam navigasi, di bagian kiri atas dari keyboardnya terdapat juga nih 4 tombol dedicated yang berfungsi untuk beberapa fungsi, yaitu volume up, volume down untuk speaker, microphone mute, dan juga Armoury Crate Launcher. Dan buat kita yang memang banyak pakai laptop ini di tempat yang minim cahaya, kita beruntung nih, karena laptop ini sudah dilengkapi dengan backlight yang sisi negatifnya sayangnya hanya berwarna putih saja.
Nanti backlightnya ini tuh mengusung akan 3 tema Aura Sync yang bisa kita ubah-ubah via aplikasi Armoury Crate atau menggunakan tombol Fn dan F4. Selain itu juga backlight keyboardnya ini memiliki 3 tingkat kecerahan yang nanti kita bisa atur lebih lanjut menggunakan tombol Fn F2 ataupun tombol Fn F3. FYI aja nih teman-teman, kalau memang butuh banget backlightnya, ya kita pakai lah ke tingkat kecerahan tertinggi. Tapi kalau kondisinya masih cukup kondusif dan ada cahaya yang cukup lumayan, saran Pichel mending matiin aja backlightnya. Soalnya pas Pichel tes keyboardnya, font keyboardnya ini tuh malahan terlihat samar-samar kalau backlightnya tuh hidup gitu. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard ROG Zephyrus G14 G402RK-R9 Advantage Edition 2022. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran yang lebar banget, yaitu 13,3 dikali 7,7 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Secara keseluruhan, tampilan touchpad-nya ini tuh kelihatan biasa aja. Cuma karena bidangnya yang lebar, jadi feel swapping-nya tuh terasa kayak lega begitu. Dan permukaan yang halus juga memberikan efek gerakan yang smooth lah buat ujung-ujung jari kita. Ditambah lagi karena warnanya tuh sama dengan palm rest-nya, maka bikin tampilan sisi dalam laptopnya ini tuh jadi terlihat bersih dan juga simple. Terus feel kliknya dari touchpad-nya tuh sama kayak keyboardnya, bener-bener empuk dan gak berisik. Ya walaupun suara klik-kliknya memang masih jelas kedengeran, tapi overall tuh dia hening lah gitu. Jadi kalau kita mau pakai laptop ini dengan banyak aktivitas di touchpad-nya, maka orang-orang sekitar kita harusnya nggak akan terlalu terganggu. Tapi kalau emang kita nggak perlu-perlu amat ya, saran Pichel touchpad-nya ini kita matiin aja dengan tombol Fn dan F10. Nah, lagi-lagi berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad ROG Zephyrus G14 G402RK-R9 Advantage Edition. Check this out. Lalu yang terakhir di bagian input device yaitu security inputnya, di mana ini berupa face unlock. Fitur ini disematkan pada kamera bawaannya yang sudah menggunakan IR kamera. Jadi kita bisa dengan mudah mengunci ataupun membuka Windows pada laptop ini hanya menggunakan muka kita aja. Pas Pichel tes ini sensornya lumayan responsif ya, baik pada waktu mendaftarkan wajah kita ataupun kita sign in menggunakan Windows Hello Face Security. Cuma sayang aja, oleh karena adanya IR kamera, maka fingerprint-nya hilang gitu. Jadi G14 dulu kan terkenal fingerprint-nya di tombol power. Ini kenapa Asus dihilangin? Kenapa? Ya, kayaknya gimana ya? Kalau misalnya muka kita kucel nggak kelihatan kan repot juga. Kalau jari kan nggak kenal kucel. Kecuali kalau berdarah atau putus. Di bagian performa, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tapi laptop gaming ini tuh masuk kepada segmen Advantage Edition dari AMD. Karena dapur pacu laptop gaming ini tuh murni menggunakan CPU AMD terbaru, yaitu Ryzen 9 6900HS, yang memiliki arsitektur 6 nanometer dan dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual, serta TDP sebesar 45 Watt. Prosesornya ini juga memiliki base frekuensi 3,3 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,93 GHz. Dan secara OS, laptop ini juga sudah menggunakan Windows 11, dengan build number terbaru yaitu 22.000.832. Dan masih di bagian software juga, sebagaimana layaknya laptop-laptop ROG, maka laptop gaming ini pun juga sudah dilengkapi tuh dengan aplikasi Armoury Crate yang bisa kita aktifkan melalui tombol dedicated yang tadi udah Pichel bahas di bagian desain. Lebih lanjut lagi, aplikasi ini juga masih membawa setting seperti biasanya, tapi ini dengan sedikit perubahan yaitu dengan menghilangkan akan mode balance. Jadi itu dia setup yang ditawarkan tuh cuma ada seperti kayak Windows, Silent, Performance, dan juga Turbo, plus ada manual yang terakhir. Nanti setting-setting ini bisa kita cycle tuh menggunakan akan tombol Fn dan juga F5, yang tentu aja untuk mengaktifkan mode Turbo tuh laptopnya harus dicolokin ke adaptor listrik ya. Jadi seperti biasa, demi menyuguhkan data yang valid, maka dari itu Pichel mengetes sendiri laptop gaming ini dengan menjalankan serangkaian benchmark. Plus juga kita set laptopnya di mode turbo pada Armoury Crate dan juga nggak lupa kita tetap colokin ke adaptor listrik. Untuk pengetesan pertama mempergunakan aplikasi Cinebench yaitu Cinebench R23
Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 11.860 poin untuk CPU multi-core dan 1.525 poin untuk CPU single-core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 7,78 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini membutuhkan skor rata-rata 4.856 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 19 detik untuk CPU test dan 41 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.758 untuk esensial, 9.746 untuk productivity, dan 11.352 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini memiliki skor sebesar 7.598. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di sektor grafis, karena laptop ini menyandang gelar AMD Advantage Edition, maka sudah pasti GPU-nya pun memiliki besutan dari AMD juga. Dan laptop game ini sendiri memiliki konfigurasi dual GPU, yaitu untuk integrated GPU-nya mempergunakan akan AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 758 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini sudah berada di 2,4 GHz dan sudah menggunakan arsitektur AMD terbaru, yaitu RDNA 2, plus dilengkapi juga dengan 12 RT cores. Sedangkan untuk discrete GPU-nya ini mempergunakan Radeon RX 6800S dengan dedicated memori sebesar 8 GB dan memiliki TGP 100W yang bisa di-boost hingga ke 105W dengan teknologi yang namanya Smart Shift, di mana GPU-nya ini dilengkapi dengan 32 computation unit dan terdiri dari 2048 unified pipeline. Dan sama seperti integrated GPU-nya, maka Radeon RX 6800S ini juga sudah menggunakan arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 2, plus juga dilengkapi dengan 32 RT cores. Lalu untuk sektor grafis pada laptop gaming ini juga sudah dilengkapi tuh dengan namanya teknologi MWX Switch, yang bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Settingannya sendiri sih sudah update ya pada aplikasi dari Armoury Crate, jadi kita nggak usah repot-repot nyarinya di mana. Jadi yang awalnya MWX Switch tuh bisa kita ubah di menu discrete GPU gitu ya, dan juga MX Hybrid Mode, maka di aplikasi Armoury Crate yang kali ini itu tuh berubah menjadi GPU Mode, yang dimana ini memiliki setup Ultimate, Standard, Eco Mode, dan juga Optimize, dengan setup tertinggi ada di Ultimate Mode. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan tes dengan 3D Mark Time Spy. Yang pertama untuk integrated GPU dan mempergunakan mode Ultimate, maka hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 2.498 dan CPU skor sebesar 9.063. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 2.802 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan tetap menggunakan mode Ultimate dan juga mode Armoury Crate yang tadi, maka grafiknya mendapatkan skor 8.917 dan juga CPU skor sebesar 9.281. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 8.969 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Dan seperti biasa, laptop gaming mau nggak mau kita harus gas terus biar setup kenceng yang ada di laptop ini tuh nggak mubazir gitu ya. Kita udah bayar mahal-mahal, kita pakai semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita akan tes laptopnya menggunakan real life gaming dengan discrete GPU-nya yaitu Radeon RX 6800S, layar tetap di native resolution, mode turbo, ultimate GPU mode, dan tidak lupa juga kita pastikan tetap tercolok pada arus listrik.
Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1600 dengan setting very high, average frame rate di 109,9 dengan maksimum 145,0 dan minimum 82,7 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 214,0 dengan maksimum 323,3 dan minimum 112,2 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 158,9 dengan maksimum 218,3 dan minimum 106,5 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 200,2 dengan maksimum 230,3 dan minimum 38,3 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 54,2 dengan maksimum 68,1 dan minimum 45,6 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 148,8 dengan maksimum 199,9 dan minimum 3,7 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,3 dengan maksimum 61,3 dan minimum 58,4 FPS. Selanjutnya pixel test untuk rendering dan pixel jalankan Adobe Premiere menggunakan Pixel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset teknologi 4K dalam waktu 5 menit 21 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Micron seri 2450. Storage ini sendiri sudah mempergunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan akan Crystal Smart, dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 3,48 GB per second untuk membaca data, dan 3,3 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 57 MB per second untuk membaca data, dan 226 MB per second untuk menulis data. Di bagian performa sih harusnya setup dapur pacu laptop ini udah mumpuni banget ya. Apalagi secara kombinasi CPU dan juga GPU-GPU-nya ini sudah menggunakan spek pure blood terbaru dari AMD. Tapi sayang banget, begitu masuk ke real life gaming gitu ya, maka FPS yang tinggi-tinggi dari gamenya tuh serasa kayak mubazir di layar laptop yang cuma 120 Hz ini. Hal ini bisa jadi karena memang dikejar di resolusi layar yang lebih tinggi. Walaupun begitu, memang untungnya monitor ini udah vibrant banget warnanya. Jadi bisa membayar lah nilai dari refresh rate-nya itu. Kemudian untuk cooling systemnya sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas Arcflow fan dari Asus, yang ditambah juga dengan desain yang namanya vapor chamber, yang diklaim bisa meredam hawa panas yang dihasilkan dari chip CPU dan juga GPU-nya. Kedua kipas ini nanti terhubung dengan heat pipe yang tersembunyi di balik dari plat vapor chamber-nya. Jadi kita nggak ketahuan tuh ada berapa pipa-pipa di dalamnya. Dan heat pipe ini nanti terhubung dengan area CPU dan juga GPU-nya untuk menghisap akan hawa panas dan juga membuang melalui jalur ventilasi di sisi kanan dan juga kiri dari bodinya. Nggak lupa juga nanti ada juga di area engsel dari layar. Sedangkan untuk udara segarnya sendiri itu akan ditarik dari bagian bawah dari laptop. Nggak lupa juga sebagai pelengkap di bagian cooling systemnya, laptop ini sudah menggunakan Thermal Grizzly Liquid Metal sebagai penghantar panas yang lebih efektif antara chip CPU dan GPU-nya dengan panel heat pipe-nya tersebut. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, maka Pichel tes laptop ini di dalam ruangan ber-AC dengan temperatur ruangan di 22 derajat Celcius. Performanya pun Pichel set di mode Windows aja dan tetap kita kondisikan dalam colokan adaptor listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 1,2% dengan frekuensi yang berada di 2,2 GHz hingga 2,5 GHz yang sesekali spike ke 3,4 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 22,4 Watt dan suhu di rata-rata 57 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan Iden 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,84 GHz dengan suhu inti hingga 93 derajat Celcius dan daya sebesar 64,7 Watt. Kondisi ini relatif stabil selama kurang lebih 10 menit pengetesan, dengan suhu rata-rata tetap di 93 derajat Celcius, power di 57,5 Watt, dan frekuensi di 3,6 GHz. Dan setelah 10 menit yang tadi, maka settingan laptopnya Pichel ubah ke mode turbo, dan frekuensi prosesornya tuh langsung naik ke level 3,8 GHz, dengan suhu inti hingga 96 derajat Celcius dan daya sebesar 61 Watt. Lalu kembali kinerja laptopnya stabil dengan suhu rata-rata 96 derajat Celcius,
dengan power di 65,2 watt dan frekuensi di 3,8 GHz, hingga akhir pengetesan dengan durasi pengetesan 31 menit dan 9 detik. Selanjutnya untuk suhu bodi laptopnya, kembali Pichel ukur dengan dua model skenario. Skenario pertama yaitu untuk daily use dengan menjalankan testing battery Modern Office dengan mode balance, yang dimana mensimulasikan akan kayak pemakaian harian dari laptop inilah. Dan setelah 1 jam pengetesan, maka suhu panas pada area keyboard dan juga area palm rest-nya itu terpusat pada area atas dari keyboard, atau daerah sekitar ventilasi exhaust yang ada di bagian engsel layar. Pada area ini sendiri memiliki suhu rata-rata di 36,9 dengan titik terpanas 43,3 dan terendah di 31,1 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah dari laptop, titik panas terpusat di area tengah pada grill ventilasi hingga daerah engsel layar. Pada area ini sendiri memiliki suhu rata-rata 43,7 derajat dengan titik terpanas di 47,3 dan terendah di 29,3 derajat Celcius. Dan skenario kedua yaitu pada saat stress test dengan mode turbo dan untuk area keyboard, maka panasnya ini tuh terbagi di dua titik yang menjadi jalur exhaust di sekitar engsel layarnya. Di area ini sendiri tuh memiliki panas rata-rata di 38,6 derajat dengan titik terpanas di 50,4 dan terendah di 28,2 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah dari laptop, maka titik terpanasnya berada di spot yang sama dengan sisi atasnya, yaitu pada area engsel layarnya. Di area ini sendiri memiliki panas rata-rata 39,9 derajat dengan titik terpanas di 52,3 dan terendah di 29 derajat Celcius. Kalau dari segi cooling sistemnya sih, Pichel bisa bilang kalau laptop ROG Zephyrus yang ini tuh masih lebih baik lah dibandingkan dengan Zephyrus G15 yang Pichel udah review beberapa waktu yang lalu. Dimana laptop itu kan panasnya bisa menyebar hingga ke bagian atas dari laptopnya. Sedangkan pada laptop yang sekarang kita review ini tuh masih bisa dikendalikan lah gitu, lebih mending lah. Waktu Pichel geber performanya sambil ngetik-ngetik, maka feel-nya masih oke. Cuma memang agak sedikit anget-anget gitu ya di tepi-tepian dari laptop yang berdekatan dengan area dari exhaust-nya. Putus. Untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan setup 4 driver speaker dengan komposisi 2 buah speaker di sisi bawah laptop yang menghadap ke arah bawah di kanan dan kiri laptop, dan juga 2 lagi di bagian atas keyboard yang menghadap kepada area atas. Keempat driver speaker ini sendiri sudah menggunakan yang namanya fitur Smart Amplifier Technology dari Asus, dan gak lupa juga sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Secara produksi suaranya sih Pichel suka ya, outputnya tuh balance banget, bassnya berasa, walaupun di sisi lain pada waktu Pichel geber ke full maksimum, nggak tahu kenapa suaranya kayak agak sember gitu. Kayaknya mungkin jangan-jangan driver speakernya tuh mungkin membrannya udah kepaksa maksimum gitu ya. Jadi suara bassnya kadang-kadang kedengeran nggak rapih gitu. Tapi so far masih Pichel enak denger gitu. Apalagi kalau buat kita main game-game kayak Dota gitu ya, itu tuh separasi suara tembakan dan juga suara-suara jurus-jurusnya gitu, berasa enak kok. Dan saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 82,9 desibel dengan maksimum hingga 88,7 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari ROG Zephyrus G14 GA402RK-R9 Advantage Edition 2022. Dire's bottom tower has fallen. Selanjutnya di bagian webcam, akhirnya laptop ini punya webcam juga guys, ya. Karena awal-awal rilisnya kan itu nggak ada webcam, ya. Tapi seiring dengan kecaman netizen dan juga kebutuhan zaman sekarang gitu ya, maka akhirnya laptop ini punya webcam. Dan laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Nanti pada saat pengoperasian akan ada tuh indikator berwarna putih di samping kiri dari webcamnya. Secara hasil sih tangkapan kameranya biasa aja, malahan noise-nya masih berasa banget. Walaupun notabene kita berada di tempat yang banyak cahaya.
Namun yang seperti yang udah Pical bahas tadi, kita akan kedapatan fitur yang unggulannya lah, bahwa kameranya sudah AR kamera, sehingga kita bisa pakai Windows Hello buat face unlock. Daripada penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil video dari webcam ROG Zephyrus G14 G402RK-R9 Advantage Edition 2022. Jadi ini merupakan hasil video dari laptop Asus ROG Zephyrus G14 GA402RK-R9 Advantage Edition 2022. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan hasilnya benar-benar bagus dan ada sensor juga baru masuk di sana. Dan secara kualitas sih oke sih ya, walaupun memang tetap terdapat noise dan kalau misalnya cahayanya kita terlalu terangin, nah itu langsung tuh kelihatan over kontrasnya ya. Tapi sebenarnya kalau cahayanya nggak terlalu banyak, more or less oke lah, terutama buat ya nge-zoom ataupun online calls gitu. Oke, palingan itu aja. Dan ada 2 mikrofon juga, nggak lupa, jadi harusnya secara audio bagus. Oke, itu dia. Thank you guys. Dan untuk urusan konektivitas, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek dengan codename MediaTek V-Logic 330 atau MT7922 yang sudah support Wi-Fi 6E, 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan hingga 6 GHz. Tapi buat kita yang mungkin butuh koneksi lebih stabil, sayangnya laptop gaming ini tidak dilengkapi dengan port LAN Ethernet. Jadi satu-satunya cara itu kita bisa menggunakan akan adaptor Ethernet to USB yang mau nggak mau kita harus beli sendiri di toko online ataupun toko offline. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N2101 dengan kapasitas 76.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 17 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Untuk sisi ini, daya tahan laptop ini tergolong pendek banget ya. Kita mau kerja dari pagi sampai makan siang aja pasti nggak kekejar gitu. Udah langsung mau habis aja baterainya. Jadi mau nggak mau kita harus mengakrabkan diri sama adaptor listriknya dan juga colokan listrik. Kalau nggak ya langsung siap-siap aja. Habis makan siang, gigit jari gitu ya. Lebih lanjut, pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 52 menit saja dari 100 hingga 3% baterainya. Tergolong pendek lagi ya. Buat satu match Dota aja seperti biasa nggak akan ngejar nih durasi baterainya gitu ya. Biasanya kan match Dota 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit gitu ya standar-standarnya. Sedangkan untuk pengisian dayanya sendiri kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 10 ampere dengan total daya 200 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 3% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 44 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Dan untuk secondary charging portnya, kita bisa gunakan port USB Type-C yang ada di sisi sebelah kiri dari laptopnya. Untuk pengisiannya sendiri, kita pergunakan dengan charger yang ada berdaya 20 volt 3,25 ampere atau total daya 65 watt. Hasilnya pengisian daya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 47 menit dari 3 hingga 100% baterainya. Selama pengisian nanti, nggak lupa ada indikator berwarna orange di bagian bawah dari bezel layarnya, yang tadi tuh, 3 indikator baterai. Last but not least dari pembahasan kita, yaitu kemampuan upgrade laptop ini. Di mana laptop ini sendiri masih memberikan opsi upgrade, baik di sisi storage ataupun di bagian memorinya. Walaupun bisa dibilang minimalis. Untuk sisi storage saat ini tersedia satu slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, dan sudah terisi juga dengan modul NVMe dengan kapasitas 1 TB. Dengan begini, maka opsi upgrade yang bisa kita lakukan hanya mengganti satu keping modul NVMe yang tadi di slot yang ada aja. Kemudian di sisi memori, sudah ada tuh kan memori integrated sebesar 16 GB dan juga ada satu slot RAM DDR5 yang sayangnya juga sudah terisi dengan modul RAM DDR5 sebesar 16 GB. Nanti opsi upgrade laptop ini hanya dengan mengganti modul yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi, seperti contohnya 32 GB, sehingga total memorinya menjadi 48 GB. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut data pribadi Pical, laptop ROG Zephyrus G14 GA402RK-R9 Advantage Edition ini menjadi salah satu penyegaran, terutama di bagian internal dari laptopnya. Dengan pemakaian kombinasi CPU dan juga GPU dari AMD menghasilkan laptop ini jauh lebih cepat dan lebih mumpuni untuk diajak kerja seriusan, apalagi buat gaming. Secara desain sih nggak banyak perubahan, hanya ada sentuhan tipis-tipis aja dari Asus untuk model yang baru ini. Namun untuk mengantisipasi panas yang berlebih, maka dihadirkannya vapor chamber menjadikan nilai tersendiri lah.
Terutama untuk urusan pendinginan nih jadi lebih efektif dan bisa digeber dengan lebih jauh dengan durasi yang juga lebih lama. Dan gak lupa juga dengan hadirnya layar resolusi tinggi yaitu WQXGA menjadikan workspace kita lebih lega dan dijamin lebih puas buat urusan productivity. Laptop ini sendiri sebenarnya hadir dengan aneka konfigurasi. Untuk spesifikasi yang kita review ini sebenarnya tuh masuknya custom gitu ya, sehingga nggak ada price list-nya. Namun untuk yang ada di Indonesia itu hadir dengan beberapa setup, yaitu pertama setup Ryzen 9 6900HS, plus AMD Radeon RX 6800S, dan tapi ini dengan RAM 16GB dan juga layar yang lebih kecil, yaitu WQXGA atau 1920x1200 di resolusi 144Hz. Itu harganya 30,5 juta. Ada juga yang GA402RJ dengan setup Ryzen 7 6800HS plus AMD Radeon RX 6700S, RAM 16GB dan juga layar WQXGA atau 1920x1200 144Hz, itu di harga 26 jutaan. Harganya sih tergolong masuk akal ya dengan spek yang ditawarkan. Cuma andaikan aja model yang Pichel review ini masuk secara resmi, pasti teman-teman lebih joss gitu sebenarnya. Ini karena gokil sih. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa kunjungi channel YouTube kita yang bahas soal game ataupun konsol gitu ya, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Ray Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Coba nih kalau laptop nih masuk resmi, ya pasti nih lebih goks. Gimana? Asus mau masukin yang resmi? Silakan. Silakan. Ayo. Bungkus. Sebodoh. Kita main game dulu.